Nah ini kita sekarang semua jadi pejabat nih. Orang akhir zaman ini pejabat semua. Di zaman kita ini surga didekatkan, neraka dinyalakan. Mau dapat surga juga mudah, mau ke neraka juga mudah. Tinggal pilih. Jangan kita cari perhatian manusia. Kalau kita masih mencari perhatian manusia, otomatis itu masih datang. Kayak mana kalau dilihat oleh Allah ini, yang di dalam ini? Makanya seperti yang awal itu saya bilang, kita ini di mana, Allah di mana, itu harus disadarkan dalam diri kita. Kita ini feel lah. Jadi kita diliputi oleh Allah. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, kita diliputi. Jadi yang di mana aja begitu kita aja menjelekkan si fulan, ini Allah udah tahu. Sulit untuk dikerjakan apa sekarang? Nah, ini mungkin yang kita sabar. Itu karena kita lupa kepada Allah, maka begitu. Jadi kalau iya, iya, makanya kita mohon kepada Allah, kita zikir sebagai usaha. Namanya kita minta sesuatu, pasti kan beli, harus ada ininya. Maka berzikir, kemudian bersolawat. Ya Allah, sambungkanlah aku sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu enggak seperti kita. Kenapa? Dia yang dicarikan perhatian Allah. Kita harus kayak gitu juga. Jangan kita cari perhatian manusia. Kalau kita masih mencari perhatian manusia, otomatis itu masih datang. Iya kan? Misalnya, nggak enak kali nanti dilihat sama si fulan. Nah, ini rasanya gimana? Coba kita ingat, kayak mana kalau dilihat oleh Allah ini, yang di dalam ini? Makanya seperti yang awal itu saya bilang, kita ini di mana, Allah di mana, itu harus disadarkan dalam diri kita. Kita ini feel lah. Sadar kan yang udah Ibu bilang kan? Jadi kita diliputi oleh Allah. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, kita diliputi. Jadi yang di mana aja begitu kita aja menjelekkan si fulan, ini Allah udah tahu. Takut kita kepada Allah. Jadi makanya di zaman kita ini surga didekatkan, neraka dinyalakan. Mau dapat surga juga mudah, mau ke neraka juga mudah. Tinggal pilih. Tetapi dalam mudah itu harus berjuang. Tetap harus berjuang. Jadi kalau kita misalnya lemah, coba baca surat Al-Imran tuh di akhir itu. Jangan lemah. Jangan menyerah. Orang-orang dulu kayak mana perjuangannya, tapi terus berjuang. Kita semuanya udah enak kan? Makan berlebihan, maksudnya ada bahannya. Kalau mau lagi masih ada. Gitulah ibaratnya. Orang dulu jangankan mau lagi, sekedar untuk cukup aja payah. Ya kalau Allah menguji kita, menuntut kita seperti ini kan wajar. Sesuai, ya kan? Sesuai, fasilitas dan tuntutan itu sesuai. Ini keseimbangan ini harus dijaga. Jadi kalau jadi tukang sapu, kita kerjanya jadi tukang sapu, wajar kan tenaganya aja yang diminta. Tapi kok sudah jadi pejabat, bayarannya juga lebih banyak, ya semua harus beres. Karena apa? Itu tadi keseimbangan itu harus terjaga. Nah ini kita sekarang semua jadi pejabat nih. Orang akhir zaman ini pejabat semua. Cerdas semua. Makanan
mudah, murah, banyak. Tempat tidur enak. Nah, cari yang nyaman lagi. Ada yang empuk, lebih empuk lagi. Ya. Padahal tidur di tempat yang keras begini dengan apa yang mahal, spring bed yang berapa harganya, mimpinya juga sama, ya kan? Malah enak bangunnya yang di tempat yang keras begini. Nah, inilah kita kadang kita cenderung ke arah dunia, tapi kita nggak sadar itu. Jadi kenapa Rasulullah dulu, padahal kalau mau dibuatkan atau dibeli yang mewah bisa, tapi beliau bekas bekas tikar tempat di belakang punggungnya nampak, bangun tidurnya. Nah, kita sudah diberikan begini, tapi yang kita lakukan banyak untuk kesenangan pribadi. Ya, inilah sekarang kita bisa bilang, oh saya nggak begini, nggak begitu. Tapi nanti waktu perhitungan di sana nggak ada. Sekecil apapun itu nampak, kalian akan melihat. Nah, sekecil kebaikan, sekecil apapun keburukan, kita akan melihatnya. Jadi kalau masih ada di hati kita ini menyalahkan orang, walaupun anak sendiri, walaupun suami sendiri, walaupun siapa, nah ini harus segera diperbaiki, karena kita nggak tentu kan umurnya kapan. Ya, selesaikan. Jangan ada penyakit itu dalam ini kita. Kalaupun datang, segera sadar. Mungkin ada yang mengalami kayak gini. Kadang kayak rasa bosan, maunya bosan, penat, kayaknya udah bosan, udah penat, mau pergi aja, mau ke mana gitu. Itu siapa sebenarnya? Nah, ini kita ya hati-hati dengan musuh. Makanya ambil wudhu, menghadap ke Allah, istighfar, zikir, insya Allah akan mendatangkan rasa tenang. Baca alhamdulillah yang banyak, ya, dengan kesadaran. Kalau sekarang memang harus dengan kesadaran. Nah, makanya kita belajar Al-Quran, saya juga masih belajar, sama-sama kita belajar nih. Terus bacaannya juga belajar, sehingga apa yang kita ucapkan itu benar dan yang kita rasakan juga benar. Ya. Sehingga nanti akan berbuah, buahnya itu bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, itu kita berbuat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.